punya pengalaman. Alhamdulillah Allah kasih saya 6 orang anak. Ada 5 orang perempuan, 1 laki-laki. Yang perempuan-perempuan ini dari kecil, saya bilang istri saya, pakein jilbab dari kecil. Masih bayi pakai jilbab kecil. Lucu kok, Masya Allah. Kalau ada orang tua bilang panas, topi juga panas, gitu kan? Pakai jilbab. Subhanallah, karena sudah terbiasa anak-anak perempuan saya pakai jilbab. Sampai pernah terjadi saya pulang taklim di Jakarta. Biasanya saya parkir mobil, kemudian saya naik motor. Ambil panggil anak-anak saya yang masih kecil-kecil, ayo ke supermarket dekat rumah, belanjain mereka coklat apa segala gitu. Kakaknya udah keluar pakai jilbab, naik di motor. Adiknya masih di dalam. Terus saya panggil. Kebetulan ini kisah anak saya, Suat namanya, di dalam. Saya panggil Suat, dia nggak nyaut. Ayo nak, ya. Saya kebetulan saya suruh anak-anak saya panggil saya Abati. Abati itu sama dengan Nabi Ibrahim waktu dipanggil sama anaknya Ismail, ya Abati, wahai ayahku yang tersayang, gitu ya. Jadi mereka panggil saya Abati. Terus saya tanya, ayo Suat, kenapa belum keluar? Gak ada suara. Abati sudah nunggu nak. Saya bilang sama kakaknya, sebentar nak ya. Saya parkir motornya, dia masih di atas motor, saya masuk ke dalam. Ternyata anak saya ini masih duduk di dekat pintu bagian dalam rumah, pintu dalam duduk dan dia ngecilin badannya gitu. Kenapa nak Suat? Ada apa? Umi belum kasih jilbab. Anak ini nggak mau keluarkan kakinya dari depan pintu kalau nggak pakai jilbab. Waktu itu kelas 2 SD. Sampai saya waktu itu terharu dan saya mengatakan Alhamdulillah. Gara-gara apa Bapak Ibu sekalian? Saya selalu bilang, nah, pakai jilbab wajib bagi perempuan, tutup aurat. Karena Allah, bukan karena Abati ya. Ingat, Abati pun meninggal, kalian tetap wajib menjalankan itu. Nanti kalau meninggal masuk surga. Anak-anak itu gampang sebenarnya. Karena mereka masih seperti kertas putih, kita bisa coret apa saja gitu kan. Itu tertanam di benak mereka sehingga mereka tidak berani keluar. Nggak pakai jilbab. Alhamdulillah. Anak laki-laki saya, 2 tahun setengah kemarin, umurnya sekarang sudah 3 tahun, Masya Allah. 2 tahun setengah, saya sudah mulai bawa ke masjid. Ada masjid dekat rumah saya jadi imam kebetulan. Kemudian ikut sama saya ajak ke masjid gitu ya. Wais namanya, Wais, ayo ke masjid ya, sholat nak. Iya. Dia masih belum terlancar ngomong kan, ikut ke masjid. Masjid dia lihat saya jadi imam, dia sholat di sebelah saya gitu. Saya kalau habis sholat biasanya saya taklim, ada kultum, dosa-dosa besar saya baca gitu, baca buku. Anak saya ini supaya lihat sekali aja. Dia cuma sekali lihat saya. Saya jadi imam, dia lihat cara sholatnya. Kemudian dia lihat saya juga habis sholat ambil buku, ada buku di situ saya baca gitu. Yang kedua kali saya bawa ke masjid Bapak Ibu sekalian, dia masuk ke dalam masjid, habis salam buku itu diambilin sama dia, dibawa kasih saya. Umurnya 2 tahun setengah, dikasih disuruh baca. Saya berdiri, saya pegang, saya baca. Diperhatikan sama dia gitu. Yang ketiga kali, yang keempat kali, yang seterusnya saya bawa dia ke masjid, dia ambilin buku, dikasih sama saya berdiri ceramah, dia ambil buku lain, dia juga ceramah. Di sebelah saya, dia ngoceh-ngoceh saja. Sampai kadang-kadang jemaahnya ada yang ketawa gitu. Tapi dia ngomong saja, sambil dia ikuti cara saya, pegang buku, dia juga ngomong, lihat saya sambil ngobrol. Dia ngomong aja. Bagi saya positif saja. Alhamdulillah di umur 2 tahun setengah, dia tahu masjid untuk sholat. Sampai istri saya bilang, pernah satu waktu saya nggak bisa antar, dia naik taksi. Lalu pas azan, dia teriak langsung sama supir taksinya. Azan, sholat. Sama supir taksi. Kata istri saya, takutnya ini saya tersinggung nih. Tapi dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Alhamdulillah. Saya ke masjid naik motor sama dia. Terus setiap ada jemaah yang lewat. Di situ dekat rumah, kebetulan ada jemaah-jemaah rutin. Saya bilang, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Ini Wes ini perhatiin rupanya. Anak saya ini perhatiin. Pulang dari masjid, lewat lagi dengan jemaah, dia yang bilang, Kum. Dia yang salam. Lihat pola pendidikan yang kita terapin. Cepat sekali mereka itu. Dan selalu sudah begitu. Masuk rumah sudah salam. Assalamualaikum. Dia sekarang sekolah. Masuk SD. Baru tadi istri saya cerita, guru-gurunya di sekolah sering ketawa, terhibur kalau anak ini ke sekolah. Jadi kalau lewat teman-teman sekolahnya, teman-teman perempuannya, dia tutup matanya, dia bilang, bukan mahram. Padahal istri saya bilang, gitu kan. Itu kan ada mbak yang bantu di rumah. Ini Uwais bukan mahram sama mbak ya. Gak boleh lihat kalau mbak begini, kalau mbak gak pakai jilbab, gitu nama dia. Rupanya dibawa ke sekolahnya tuh. Itu matanya sama dia. Dan banyak sekali saya lihat. Jadi ternyata itu pola pendidikan, gitu kan. Gimana caranya kita membiasakan saja.